Apa tadi Tom bro? Sampai pabrik itu kan banyak kiri. Oh, Ya, ngomong aja. Kita ngomongin kota Iya. kabupaten. Ini kan kita anak kabupaten semua. Iya, Walaupun udah pindah ke Indramayu ya. walaupun sudah pindah. Iya, tapi kan peranakan. Cuma bagaimana ngerasain kabupaten Cirebon dulu sama sekarang? Ada bedanya nggak sih secara tingkat ekonomi lah? Yang jelas sih waktu saya kecil dulu banyak latar, Apa? lataran Pelataran halaman. halaman buat main. Oh iya. Jadi sekarang makin sempit. Hmm. Rumah tuh kayaknya yang nggak di dalam gang tuh cuma komplek perumahan kayaknya. Rumah yang nggak di dalam gang. Iya, Masa yang nggak masuk ke nggak masuk ke sempit gang-gang gitu? sempit. Oh. Kayaknya cuma di komplek perumahan. Terus perumahan makin banyak, komplek perumahan makin banyak. Betul. Dulu SD saya tuh kan di deket komplek perumahan ya. Kalau main ke sungainya tuh dulu masih bisa nangkep udang. Sekarang iya, sekarang udah nggak bisa. Dulu kalau ke sana dikit bisa lihat kerbau. Oh, masih ini ya? Masih Desa banget, asli. masih asri, masih Masih terasa sekali. mata pencahariannya juga. Khususnya di daerah Kaliwulu itu masih banyak yang bikin mebel. Sampai sekarang nggak sih? Oh, udah Sekarang mulai udah makin dikit. Jadi dulu sih nggak sebanyak sekarang. Iya. Nggak sebanyak dulu berarti. nggak banyak dulu. Jadi rumah-rumah produksi itu banyak. Saya keluarga A, keluarga B, dia punya rumah produksi sendiri. Dan masing-masing punya pelanggan sendiri. Makin kesini makin berkurang, makin pindah. Ya. Dan yang saya lihat kayaknya taraf hidupnya berubah juga, masih gitu-gitu aja. Kurs dolarnya makin naik, rupiahnya makin melemah, tapi secara ekonomi Iya. segitu-gitu aja gitu ya. Sekolah SD juga dia masih gitu-gitu aja. Biasanya kan ada mitos tuh, biasanya kalau misalnya kita udah keluar dari sekolah boleh tambah bagus. Iya. Nah, ini enggak berarti. Enggak juga. Kalau dari Cirebon Biasa. Iya. biasa aja. Nah, dulu tuh Jalan Kaliwulu itu dibangun atau diperbaiki di era Deddy Supardi. Jadi Supardi itu ngejabat dari tahun Berapa? 2003. 10 tahun kan? Ya, sampai 2000 Era Deddy Supardi awal 2013 jadi Supardi itu. di aspal bagus. Dan baru sekarang di aspal lagi. Itu pun belum semua. Taruhlah itu tahun 2005 berarti butuh waktu 21 tahun. Iya. Untuk perbaikan. Itu tuh berarti jalanan kabupaten. Dan kabupaten Dan dalam desa ya, dalam gang-gang. Walau bukan gang, jadi itu ada namanya Jalan Kinata Guna. Kinatagama apa Kinataguna? Itu kan urat nadi industri kayu. Oh iya. Semua lewat situ ya. Industri batik sampai terus ke wilayah Rusmi, Jalan Fathahilah kan. Nah, sekarang Jalan Fathahilah alhamdulillah udah di tuh, walaupun Gamel kayaknya belum kayaknya. Fathahilah itu dari mana ke mana? Lampu merah. Oh, sampai merah Plaret tuh? Iya, persimpangan yang ke kanan gitu Rusmi. Oh iya. Oh, ke arah sana. Iya, kalau lurus Gamel ke kiri kan. Oh iya. Itu jalan paling penting itu di wilayah situ. Mestinya kan nggak usah nunggu sekian puluh tahun. Iya. Apalagi ada wisata ya di situ, ada wisata budaya. Jadi kayaknya yang saya amati sih belum ada perubahan yang signifikan selain banyak rumah, banyak orang. Dan itu. Kalau menurut saya sih ada ya. Ada perubahan. Ada perubahan. Apa soalnya kalau di lihat-lihat gitu, saya kan masih di Cirebon nih, dari kecil sampai agak besar nih ya kan. Jadi kalau tadi Ucap bilang dulu banyak tukang kayu misalkan ya, apa namanya, industri rumahan mebel gitu, dan sekarang menipis ya, dan mungkin dikuasain kena produsen besar aja lah, rumah produksi yang besar. Itu karena sektor ekonomi formalnya ini meningkat. Sektor ekonomi formal ini kayak industri seperti itu tuh. Bisa terlihat dari apa namanya, banyaknya pabrik yang berdiri di Kabupaten Cirebon. Ya. Nah, itu kan berarti penyerapan tenaga kerja formal ini semakin meningkat tuh.
Mungkin dulu apa namanya banyak rumah produksi mebel ya, tapi kan banyak juga dari mereka nih sebenarnya pendapatannya kecil, karena kan mereka kadang dijual lagi ke toko pengepul ya kan. Kadang ya dijualnya tuh yang penting mereka ini laku lah barangnya gitu. Sedangkan sekarang ini kan banyak pabrik, jadi kalau menurut saya sih ada perkembangan yang cukup signifikan ya dari sektor ekonomi nih. Ditambah sekarang nih banyak ya jalanan Cirebon yang diperbaiki lah, terutama di area-area industri. Sekarang kan kayak daerah Kecamatan Pleret, Plumbon ini kan jadi wilayah industri ya. Jadi jalannya sekarang udah cukup bagus lah, betonisasi sekarang, lebih awet. Tapi memang banyak industri apa namanya sektor ekonomi formal ya yang bercokol di Kabupaten Cirebon nih. Tapi ada industri yang apa namanya dari Cirebonnya lah, khasnya Cirebonnya misal kayak rotan gitu. Justru lagi mandek sih, bukan mandek ya, kayak mengalami penurunan. Penurunan misalkan dari segi jumlah investasi yang masuk, penjualan produknya. Soalnya itu bisa dilihat dari misalkan teman-teman nih lewat di jalan Jendarsono ya maksudnya. Iya, bypass. Iya, bypass. Mana tuh? Bypass misal dari Ramayana Pleret tahu? Tahu. Nah, ke arah Plumbon. Nah, ke arah Plumbon ini nanti di daerah Tegalsari ya namanya, Tegalwangi, Tegalsari ini di pinggiran jalan Pantura itu banyak toko-toko rotan sebenarnya. Kalau diperhatikan kanan kiri. Nah, sekarang mereka pada tutup, belum tikar. Kenapa tuh? Itu satu mungkin karena konsumen lokalnya sudah tidak, iya sudah menurun ya, karena ya produk rotan yang original itu cukup mahal memang kayak gitu. Mungkin dari segi ekspornya juga bisa jadi berkurang kan, apalagi dengan adanya kondisi global yang seperti ini gitu. Karena uncertainty itu nggak menentu. Karena kan konsumen ekspor Indonesia tuh banyak dari negara-negara Eropa, Amerika itu banyak sekali ya. Ya kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi memang ada. Tapi ngomongin rotan ini yang kita dudukin itu rotan bukan sih? Bukan. Plastik. Ini Anyamannya iya. Tapi kan terlihat seperti rotan ya? Iya. Nah, itu mungkin mulai tergantikan dengan. Oh iya benar. Dengan yang gini-gini nih. Iya. Plastik. Satu karena biaya produksinya lebih murah mungkin ya. Iya. Tapi kan sekarang plastik mahal kan? Nah udah kita bahas di episode sebelumnya. Iya. Nah itu dia sebenarnya nanti kita bisa berdalam lagi tuh. Industri rotan ini pernah ada di masa jaya kan? Iya. Itu kalau kita lihat di deretan jalan, saya lupa nama jalannya yang tadi tembusnya ke stasiun Cangkring. Iya. Itu kan pabrik Gede Cangkring. Iya, jalan Gede Cangkring ya. Nah itu dulu pabrik gede semua. Sekarang memang digantikan oleh industri lain seperti apa, industri kabel, spare part motor. Memang iya sih di situ. Ada sepatu sekarang ada. Ada sepatu sekarang. Iya. Ya pantas pemerintah dan memang sudah selayaknya diberesin jalan situ. Kalau Bung Milton lihatnya gimana? Kita ngomongin ke ini dulu coba ke apa? Data yang barusan saya baca. Iya. Ternyata 10% masyarakat Kabupaten Cirebon itu kalau miskin. Lumayan tinggi ya 10%. Saya nggak tahu di jumlah penduduknya ada berapa. Ya, tapi kayaknya 10% tuh tinggi sekali ya untuk golongan kabupaten sebesar Cirebon, sepotensial Cirebon ya. Kita punya sawah yang subur, kita punya garis pantai yang panjang, potensial semua gitu, ditambah tadi kerajinan dan lain-lainnya. Batik kita juga punya, banyak hal yang masih bisa kita jual gitu, wisata juga ada. Tapi kenapa justru masyarakatnya? Ya kita biasanya by data ya, maksudnya kenapa masyarakatnya masih miskin itu ada 10%. Itu baru masyarakat miskin ya, belum masyarakat rentan gitu. Orang miskin. Jadi menurut data dari BPS, menurut kriteria dari BPS yang disebut miskin ekstrim itu adalah pengeluarannya nih, kebutuhan makan minumnya nih di bawah 400.000
per 600. orang. Ini Yang bikin es krim. Oh, miskin. 400 apa 600? 400 400. miskin ekstrim. Nah, kalau miskin 600. Rentan miskin 800.000 per orang per bulan. Hampir miskin 1 juta per orang per bulan. Tidak miskin 1 juta ke atas per orang per bulan. Tadi 600.000 ya 600.000 lah per orang. per orang per bulan. Per Berarti bulan. per harinya berapa? 20 sekian ya. 21.000. 21.000. Jadi base-nya pengeluaran. Iya, biasanya BPS tuh ngomongnya base-nya pengeluaran. Nah, itu sebenarnya perlu dikritisi juga. Ada orang yang pendapatannya banyak tapi mungkin dia berhemat. Iya. Mungkin ya. Enggak, maksud kenapa yang dihitung pengeluarannya bukan pendapatan. pendapatannya tuh? Nah, itu pemerintah nggak tahu apa. Mungkin barangkali ada teman-teman yang tahu, silakan. Karena kan misalkan kalau dihitung pengeluaran misal per orang nih pengeluarannya 1 juta ya kan Bulan. iya per bulan itu kan hitungnya tadi tidak miskin ya Tidak miskin. iya tidak miskin kan Mm-mm. tapi ternyata dia pendapatannya misal 1 juta Iya. jadi dia pengeluaran 1 juta pendapatan 1 Iya. juta Habis itu. habis dia kan berarti ngepres terus ya hidupnya Ya, Iya. bahkan bisa jadi ada kebutuhan mendadak minus tuh jadinya Iya, bisa jadi dia Iya ada utang atau apa. berarti dia ini berisiko miskin juga sebenarnya Iya, makanya ada teman yang sekarang di pemerintahan bilang sebenarnya based on pengeluaran tuh agak tricky. Tapi di luar itu ya, Cirebon nih selama 5 tahun, Kabupaten Cirebon, iya selama 5 tahun ada di peringkat 5 besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. di Jawa Barat wah itu prestasi yang 5 besar. sebenarnya membanggakan sih 5 besar Selama 5 tahun. Artinya kalau kita melihat dari tujuan pemerintah daerah itu kan salah satunya menyejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Selama 5 tahun hal itu tidak tercapai secara signifikan. Memang angka orang miskinnya turun, tapi tetap ada di 5 besar karena daerah yang lain juga turun. Iya. Bisa jadi turun juga karena tadi Iya. otak-atik angka. Bisa jadi ya. Iya. Tapi tujuan mendasarnya aja belum terpenuhi. Padahal sebetulnya ya Cirebon itu punya tadi seperti yang Wildan bilang punya potensi yang sangat besar. Misalnya dibagi 3 wilayah besar misalnya. Iya. Cirebon Barat, Cirebon Tengah, Cirebon Timur. Iya. Cirebon Barat itu identik dengan pertanian sebenarnya. Palimanan, Jawinangun. Masih banyak sawah di sana. Masih banyak. Dan perdagangan. Iya. Cirebon Tengah ini basically kerajinan nih banyak. Industri makanan, industri padat karya ini di tengah Pleret, Sumber, Lumbon, Beber termasuk. Itu kan masih banyak yang bisa dimaksimalkan ya. Cirebon Timur ada banyak. Dia bisa bikin garam, lahan industrial juga banyak. Industrinya lagi naik banget. Iya, apalagi akses tol sangat mudah. Akses tol ya ada beberapa pintu tol. Iya. Tapi ini nggak sih perlu ini nggak rancangan tata wilayah yang baik gitu tuh. Karena kan misalkan ya kata Bung Wildan bilang kan sawah Cirebon itu subur. Tapi kalau berhimpitan sama pabrik ya rusak juga dong sawahnya. Nah, jadi apakah ada ini perlu dilakukan pembuatan rencana tata ruang yang baik? Sangat perlu dan itu mendesak sebenarnya di era-era ini. Iya. Pemerintah pusat kan mendorong setiap daerah untuk membuka keran investasi kan. Iya. Kalau bisa banyak pabrik yang pindah ke Cirebon misalnya. Iya. Nah, kalau tidak punya atau belum fix ya, tata ruangnya akhirnya jadi tadi tumpang tindih. Nah, kenapa saya bilang tadi kayaknya pemerintah nih jalan di tempat. Iya. Mestinya pemerintah tuh nggak cuma di Cirebon ya. Tapi kita ngomongin Cirebon nih khususnya. Fokus program tuh bukan hanya soal jalan harusnya. Bukan hanya soal program ini berjalan dan menyerap anggaran, bukan, tapi harusnya langkah lebih lagi. Maintenance. Dampaknya ada nggak? Jadi output ya, ada outcome. Ya. Jadi
misalnya nih ada program dampak pemberdayaan. mendatang. Iya, dampak yang akan datang. Jadi misalnya ada program pemberdayaan masyarakat di satu desa, Ya, program jalan kan, terus di maintenance, nanti udah jelas tuh capaiannya nih harus jelas. Yang tadinya orang miskin di desa itu 50 harus berkurang jadi 40 Iya. dalam jangka waktu tertentu. sekian tahun misalnya. Iya. Jadi harusnya diubah ininya. Apa namanya? Mindsetnya harus diubah. Betul. Harus dari situ. Nah, yang paling penting data dulu. Saya riset dulu gitu. Iya, orang miskin itu sebenarnya berapa orang? Nah, itu harus pakai satu data setiap dinas. Mungkin yang lebih tepat lagi bukan sekedar data ya, tapi juga pengakuan. Akui dulu aja deh. Iya, iya, iya. Kadang datanya mungkin tidak menggembirakan buat si yang punya jabatan ya. Iya. Tapi ya dia nggak mau mengakui dulu gitu, kayak dia cari celah untuk sesuatu yang prestasinya dulu gitu. Nah, soal itu ya, sorry saya potong. Bupati Cirebon agak bagus. Dia ngaku. Oh iya. Iya, di salah satu tulisan di bisnis.com. Oh iya. Iya memang katanya. Ya, ada memang karena persoalan dia menurutnya ini soal struktural. Apa sebenarnya kemiskinan struktural itu apa sih? Iya. Oh iya, yang di bisnis.com juga saya sebenarnya baca ya, kata dia memang ada penurunan jumlah masyarakat miskin, tapi masih tinggi angkanya sekitar 200 ribuan lebih lah. Kata dia ya ini masih jadi PR besar buat pemerintah ke depannya gitu. Atau mungkin jangan-jangan emang PR buat dia karena dia misal penyalon lagi misalkan. Bisa begitu. Udah nggak bisa dong. Oh, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa Pak. Yang sekarang udah. Pantesan jujur. Kalau nggak salah iya. udah 2 periode. Iya, iya. Ya, tadi balik lagi ke tata ruang juga ya. Soalnya kenapa saya bilang atau saya pikir penting gak sih gitu tuh apa namanya rancangan tata ruang ini, tata wilayah ya. Karena di lingkungan terdekat saya di daerah Tegalsari ya kalau nggak salah masuknya, itu ada sawah yang berhimpitan sama pabrik secara langsung. Misal pabrik ini sawah, ini pabrik lagi. Nah, kan itu mungkin ya sangat berdampak nih pada kualitas tanahnya, pada kualitas airnya. Sebetulnya itu nggak masalah kalau IPAL-nya, instalasi pengolahan limbah misalnya ada ya, iya. Itu bagus. Limbah tuh apa? Ya misalnya industri kayu ada serentan kayu, ya. Itu kan bisa jadi. Kalau limbah cair, limbah cair dia harus punya instalasi pengolahan limbah. Kalau udara, nah udara nih sebenarnya ya buat sawah ya. Iya. Atau buat masyarakat deh. Ya kalau buat masyarakat iya, tapi ini konteksnya kan sawah nih. Iya. Kalau itu dikelola bisa aja. Kan zaman sekarang jadi teknologi supaya misalnya asap yang keluar nih nggak terlalu mengandung partikel berbahaya itu bisa. Jadi sebetulnya kalau soal itu ya nggak jadi soal, tapi alangkah baiknya memang ada dikhususkan gitu. Iya, maksudnya gitu. Soalnya kan ya walaupun misalkan ada amdalnya misal, kan kadang biar pabriknya cepat berdiri, amdalnya belum tentu nih. Iya. Ada atau enggaknya. Tadi kayak IPAL-nya gitu tuh. Nah itu, ini saya sebagai warga Cirebon Timur ya di sini. Iya. Kan beda wilayah nih. Cirebon Timur kan pengen jadi kabupaten sendiri. Betul. Cirebon Timur kan sering dianaktirikan. Iya. Sering tidak dianggap oleh Kabupaten Cirebon bertahun-tahun gitu. Jalan rusak pun kalau nggak di demo ya nggak diberesin gitu. Kalau nggak ada demo yang sampai kedengeran sampai ke pusat tuh kayaknya nggak diberesin gitu. Nah masalahnya kan sekarang pabrik-pabrik tuh katanya sudah mulai menetesnya ke Cirebon Timur dan di Cikarang, di Karawang dan sebagainya udah mulai menetesnya ke Cirebon Timur. Memang iya, Cirebon Timur sekarang terutama bagian-bagian Pamudilan, daerah Sidaresmi itu sekarang udah jadi kawasan industri. Sawahnya bener kata Gesang udah mulai berkurang. Bersebelahan iya. Tapi masalahnya pendatang juga makin banyak nih. Jadi sekarang orang Cirebon Timur tuh bersaingnya dengan orang-orang luar kota untuk masuk di daerah urban juga ya. Betul, udah mulai kontrakan udah mulai penuh, kosan-kosan udah mulai ramai, isinya orang-orang luar kota, ada yang Jabodetabek, ada orang Jawa Tengah dan lain sebagainya. Jadi
Dan itu mungkin akan berdampak ke UMR-nya juga. Iya. Nah, masalahnya adalah yang tadi Gesang bilang gitu, nggak gimana AMDAL dan lain-lainnya gitu. Iya. Masalahnya kalau saya pulang dari kota nih ke Cirebon Timur pagi hari, saya kalau lewat jalan Sumber, di sana juga ada desa namanya Sumber ya. Iya. Saya pernah belanja gambar di situ. Desa Sumber itu ke arah Cagak 4, Iya. itu kan sawah tuh kan kiri tuh. Iya, betul. Tapi kalau saya lihat jauh ke arah pabrik itu yang jauh itu langitnya nggak biru, Abu. langitnya tuh abu-abu. Oh. Jadi Jadi kayak kota-kota besar ya. iya, itu kayak masih pagi kayak jam 8 gitu, tapi kok langitnya nggak cerah ya. Terus kayak ada kabut-kabut asap. Sementara kalau saya nengok ke sebaliknya, iya, nengok ke balik belakang itu biru langitnya, cerah terang. Tapi itu mungkin indikator daerah yang maju sih. Betul, cuma kan daerah yang maju juga harus diimbangi dengan kesehatan dong. Wow, iya. Nah ini soalnya miskin dulu, lewat miskinnya baru sehat. Iya, maksud saya nih ya, setiap daerah tuh harus melewati fase itu sebenarnya. Wajib. Bukan wajib pada umumnya. Iya. Kalau misalnya ya alangkah baiknya sih berbarengan ya. Iya. Kota bersih, masyarakatnya sejahtera. Tapi kadang nggak bisa sejahtera dulu nih. Udah sejahtera, pendidikannya mulai meningkat, baru aware soal itu. Oh iya, baru paham. Iya, saya bukan berarti saya mendukung pencemaran lingkungan ya. Iya. Tapi memang kayaknya fase seperti itu harus dilewati. Kalau kita ngomongin itu sekarang, ya nggak bisa, ini perut lebih mendesak. Perut lebih mendesak daripada kita ngomongin soal langit biru gitu tuh. Oke. Saya pandangannya seperti itu. Tapi ya sebetulnya hal-hal tadi ini kan tugasnya pemerintah. Iya, makanya harusnya bisa dimiliki. Kan saya bilang kalau itu bisa berjalan beriringan lebih bagus. Tapi pemerintah itu kan masa kerjanya nih ya, pimpinan politik kan terbatas. Iya, yang terus-terusan kerja kan birokrat. Yang di bawahnya. Iya, para teman-teman saudara-saudara kita yang ASN kan. Iya. Saya sih berharap ya para ASN ini mereka tuh enggak kerja atas siapa yang mimpin. Iya. Tapi ya berdasarkan undang-undang kan mereka tugasnya udah jelas kan. Iya. Nah, fokus ke sana. Jadi ketika pimpinannya agak ngaco ya ditegur gitu. Nah, itu agak susah sih. Tapi kayak gitu mah nggak bisa, karena kan mereka ini hierarkis. Sami nawato. Oh, sebenarnya ya, ketika si misalnya bupatinya melenceng lah, ya ada mekanisme itu untuk, kan mereka juga bagian dari masyarakat. Ya, harusnya begitu, idealnya. Nah, idealnya begitu. Bahkan ya balik lagi jabatan politis tuh jabatan yang pengen politiknya. Karena pimpinan politik ini juga sangat krusial sih tugasnya. Namanya, misalkan tadi ya ASN dia harus punya kritis. Ya idealisme ya ibaratnya kayak gitu kan. Tapi kan pimpinan politiknya ini punya kebijakan sendiri, punya visi. Dia maunya A. Iya, ya ASN harus ngikut seperti itu. Nah, berarti kan harusnya pimpinan politiknya ini yang punya pandangan lebih, yang mau bermurah hati. Bagus sekali untuk ya tujuannya jangan ke citra doang, tapi ke kemaslahatan masyarakat gitu. Karena kalau ngomongin soal citra selesai di 10 tahun, tapi kalau ngomongin soal maslahat ya sepanjang masa. Harusnya kan mikirnya gitu kan. Iya, benar. Padahal kan kalau misal dia memang benar-benar membenahi daerahnya ya, mengangkat derajat masyarakatnya, otomatis dia kan dikenang sepanjang masa ya. Betul. Gitu. Orang tuh akan ingat lalu zamannya bupati ini mah. Iya. Tadi ada stiker enak zamanku tuh ya. Tapi ya sebenarnya ya saya tetap punya tetap pada pandangan betul pemilihan politik harus punya kebijaksanaan yang lebih. Iya. Tapi ASN sebagai masyarakat pun punya kewajiban ngingetin pimpinan, Pak, harusnya dianalisis dulu loh ini program. Ya, mungkin bisa seperti itu sih. Tapi habis itu dia dimutasi. Itu dia. Iya. Jadi kebanyakan teman-teman kita yang ASN tuh idealis ya di awal saya pas sekolah itu masuk ke dunia ASN jadi oportunis. Iya.
realistis mending, asal jangan jadi oportunis. Ya saya bukan mengkritisi karena saya ada di luar, bukan. Mungkin kalaupun saya ada di dalam juga mungkin agak sulit, tapi setidaknya harus ada nilai-nilai yang tetap dipegang gitu. Nah, tapi ya itu sebagian dari kritik saya dan kita lah mungkin. Tapi yang bisa sebenarnya yang kita bisa ngasih macam input ya, mengenai bagaimana cara mengurangi orang-orang miskin. Mungkin kita juga termasuk orang-orang miskin kalau dari standar tadi. Bisa jadi. Pertama, program mindsetnya harus diubah. Bukan lagi soal program jalan dan nyerap anggaran, tapi dampaknya harus jelas angkanya. Tahun ini orang miskin 10.000 misalnya, tahun depan harus 9.000, tahun depannya lagi 8.000, tahun depan lagi kayak gitu. Nah, terus programnya daripada tersebar, lebih baik fokus ke beberapa sektor. Misal nih, tadi kan anggaplah kita bagi-bagi tuh ya. Ini dia sektor kerajinan dulu, sektor potensial dulu misalnya kayak batik. Fokus dulu tuh. Tahun pertama batik misal ya. Tahun kedua soal pertanian, tahun ketiga soal industrialisasi. Tadi nanti bisa jadi soal amdal yang diberesin. Terus nanti bagaimana supaya orang kita nih bisa bersaing dengan pendatang. Kan kita nggak bisa mencegah pendatang. Yang bisa kita lakukan adalah orang kita skillful, ditingkatin skillnya supaya lebih laku kan gitu. Nah itu jadi nanti misalnya yang soal program meningkatkan skill bukan cuma 6 bulan belajar sudah, enggak, didampingi terus. Nah itu bisa dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah. Tapi berarti kalau kayak gitu harus ada perubahan di kurikulum pendidikannya juga dong. Betul, karena ya soalnya misalkan kita mau ini deh, pemerintah mau banyak generasi penerus mebel atau rotan ya atau batik, tapi di sekolah kita nggak diajarin itu kan, bingung nanti untuk meneruskan itu. Era Hindia Belanda, kenapa sih orang pribumi boleh sekolah? Ya, karena kekurangan tenaga kerja. Jadi sekolah itu berkaitan sama industri, sama perkembangan ekonomi. Iya. Nah, Cirebon nih yang mau dikembangin kan pemerintah lebih tahu, oh industri A, B, C. Nah, kurikulumnya harus disesuaikan. Itu boleh emang kayak gitu? Ya harus, bukan boleh. Yang penting hal-hal dasar tidak dihilangkan. Misalnya si generasi kita harus punya akhlak misalnya. Harus bertakwa kepada Tuhan. Hal-hal kayak gitu harus mengerti mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau dulu kan kita belajar PPKN tuh, tenggang rasa, segala macam. Nilai-nilai Pancasila. Itu yang penting nggak dihilangkan. Nah, ditambah materi-materi terapan. Tuh. Kayak di batik nih ya. Pekalongan kan udah ada SMK batik. Oh, ada. Iya. Di Solo pun ada. Di Solo ada. Kan idenya. Di Cirebon belum ada. Karena sepertinya secara industri batik di Cirebon tuh potensial sekali. Dari sejarahnya nih belum ada. Batik sebagai industri. Kalau Pekalongan iya banyak pengusaha gede yang sampai jadi industri. Ya. Tapi di Cirebon batik tuh ya hanya sebatas soal rumah tangga. Nah modelnya berbeda kan? Ya pendekatannya mesti berbeda. Ya. Kalau di Cirebon tuh misalnya kayak contohnya batik, mereka nih sistemnya UBK ya kayaknya. Iya. Berbasis komunitas. Karena desa ada Gamal punya sendiri, dia punya ciri khas sendiri. Iya. Terus Kalibulu, Potgali, Ciwaringin, beda-beda tuh. Nah, yang perlu pemerintah lakukan, pertama mapping dulu kan masalahnya apa. Iya. Yang saya amati yang paling krusial di batik, ya, bahan baku tuh masih dari kota lain. Jadi nggak ada distributor gede lah gitu misalnya untuk ngamanin harga. Karena saya dulu pernah beli di Pekalongan untuk pemakaian sendiri. Kalaupun saya jual lagi itu masih dapat untung. Iya. Goks kan, 5% ada itu selisihnya. Dengan bahan yang udah bagus ya. Iya. Tapi berarti artinya kalau kayak gitu, misalkan sekarang kan ada program operasi Red White ya. Nah itu. Red White Corporation. Lagi open. Berarti harusnya ya, kalau menurut keyakinan saya gitu,
Saya Koperasi Merah Putih ini Bisa menganalisis menggerakkan. dulu lah. Iya, menganalisis dulu sebenarnya di daerah ini nih yang berpotensi apa nih bidang bisnisnya, bidang ekonominya. Sektor ekonomi apa yang misalkan potensial lah untuk menyerap lapangan kerja, untuk menghasilkan untuk masyarakat gitu. Misalkan contohnya di Kaliwulu ada mebel. Berarti kan harusnya koperasi ini bisa menjadi apa namanya bidang usaha yang menaungi para pengrajin mebel gitu kan. Karena kan mereka modalnya ada kan koperasi ini. Kenapa enggak misalkan koperasi ini membeli produk-produk mebel dari apa namanya pengrajin-pengrajin di sekitar gitu terus dijual ke Itu sulit. sulitnya. Koperasi baru dia nggak punya jaringan marketing yang memadai. Jadi Tapi itu operasinya negara masalahnya. ya koperasi negara juga pembeli kan harus lihat kredibilitas. Misalnya saya biasa beli di Wildan ya, Iya. tiba-tiba ada bung dari negara, kamu beli di sini aja. Oh ya nggak bisa, saya biasa ke Wildan, kualitasnya saya tahu, saya udah puluhan tahun. Butuh waktu lah ya. Waktu, karena soal beli itu soal trust kan. Ya, tapi kan tadi balik lagi ke output jangka panjang kan. Kalau misalkan pengen harus pengen dimulai hasil, gitu hasil maksudnya. praktis iya loh. Memang harus dimulai. Iya, kalau mumpung ada fasilitatornya, ada fasilitator dari KMP. negara nih, dari Red White Corporation ini. Iya, kan? balik lagi kalau ada analisisnya seperti misalnya koperasi di wilayah Trusmi misalnya. Iya. Alih-alih fokus ke hilir, lebih baik dia fokus ke hulu. Fokus saja ke penyediaan bahan baku wholesale. Iya. Wholesale bahan baku batik misalnya. Oke. Wholesale bahan baku permebelan. Oh iya, benar. Gitu. Nah, karena mereka itu udah punya pelanggan masing-masing. Nah, mereka udah punya pelanggan masing-masing, kadang nggak bisa maintenance pelanggan kan? Iya. Kasih ilmu marketing. Bukan cuma ilmu marketing yang dasar, tapi yang praktikal. Langsung expertnya. Iya, bagaimana cara mengelola pelanggan, bagaimana cara mengelola stok. Nah, itu kan jadinya match kan? Iya. Ya akhirnya koperasi pun ya keberadaannya bermanfaat. Iya, maksudnya kayak sekarang kan banyak yang jadi koperasi Red White ini kan jadinya distributor jajanan, distributor sembako gitu. Balik lagi. Oh, jadinya ke situ ya? Iya, banyak yang ke situ, Bung. Karena presidennya juga pernah bilang kok, bukan presiden, menteri lah. Iya. Dia bandingnya sama Alfamart, Indomart. Menurut saya ya, jangan ganggu yang sudah gede. Iya. Ciptain satu yang baru. Iya. Malah yang udah gede kira-kira ekosistemnya bagus karena dia bisa nyerap tenaga kerja. Nah, kita atau pemerintah nih ambil yang belum dimakan sama yang gede. Atau yang sekiranya bisa kolaborasi sama yang gede. Iya. Ya misalkan kan misal di Alfamart, Indomart kan jual snack-snack ya. Nah, kalau koperasi ini produksi snack yang misalkan di daerahnya ini banyak singkong lah atau banyak kentang kan. Nah, mereka bikin produk misalnya namanya kentang merah putih ya kan. Nih kayak di Cirebon Timur ya. Kan akhirnya banyak pabrik ya. Iya. Anak-anak situ harusnya bisa, kira-kira gimana anak-anak situ bisa bersaing kan? Harus ada pelatihan. Yang terjadi sekarang sih banyaknya orang-orang dalam. Bayar kalau mau masuk pabrik, gimana caranya supaya langsung lolos, ada praktek-praktek punglinya. Itu yang terjadi tuh. Itu orang dalam, orang-orang sekitar tuh bisa masuk sebagian, ataupun orang sekitar ya, orang Kabupaten Cirebon, orang Cirebon Timur lah bisa masuk pabrik itu sebagian karena orang dalam. Beberapa ya, nggak semua, cuma ada beberapa yang kayak gitu. Itu praktik umum sih di pabrik-pabrik. Iya kan, dan banyak juga yang ibu-ibunya. Iya. Banyak iya. Nah, jika saja datanya kredibel, pemerintah tuh bakal bisa bikin program yang efektif. Ya. Misal nih, angkatan kerja di Cirebon Timur khususnya ada berapa ribu orang. Tahun ini harus terserap sekian. Tahun depan harus terserap sekian. Nanti nih ya, ngomongin soal citra yang jangka pendek tadi, dia bisa gampang ngomongnya, enak. Iya. Tahun ini kami sudah mempekerjakan atau sudah karena konkret. Iya, sudah menyerap sekian ribu orang. Tahun depan target kami sekian dan terlaksana. Ketika
apa namanya publikasinya bagus, Iya. penyampaiannya masyarakat juga Anggaran publikasinya pemerintah daerah tuh harusnya difungsikan buat kayak gitu. betul. Bukan selamat Idul Fitri, Nah, bukan apa namanya rokok ilegal tidak boleh Iya. gitu maksudnya itu nggak ngaruh deh kayaknya. Stop narkoba dan lain sebagainya kayaknya orang kayaknya nggak karena kalimat-kalimat ki- gitu. kita pun Mau anggaran deh itu. iya, kita pun sebenarnya pengen dapat kabar baik dari pemerintah kan? Iya, betul. Iya, benar. Iya. Tunjukin aja datanya. Iya. Oh, ini ruas jalan yang udah kita perbaiki Betul, sekian betul, kilometer kan betul. gitu. Iya. Pak, kan betul yang kayak gitu-gitu loh. Karena anggarannya lumayan besar kayaknya buat Iya. publikasi Iya. itu ada anggarannya ya. Iya, ada itu. Sayang aja gitu kalau dipakai hanya untuk foto dan selamat menunaikan ibadah puasa gitu. Iya. Kayaknya, Terlepas nanti ada orang yang ngomong wah banggain, nggak apa-apa. ya itu prestasi. Iya, Kalau betul. emang real, Kalau Iya. emang real, Iya. ya. Ceritain ke kita. Pertanyaannya adalah ada nggak prestasi itu? Mungkin kalau ada bisa aja apakah Iya. ada. Contohnya nih ya. Ya anggap ada ya. Kayak di ruas jalan yang Jalan Fathahillah kan. Iya. Udah diberesin tuh bagus. Sekian kilometer kan. Dia cerita harusnya. Before afternya kan gitu. Iya, iya. Terus di jalan ini, terus di Cirebon Timur juga saya lihat banyak yang udah Mulai. dibeton tuh. Iya, setelah ramai kemarin. Iya, selama kemarin kan. Biasanya berkreditnya itu APBD-nya terbatas. Nah itu kayaknya ujiannya si pemangku jabatan sekarang. Loh memang tidak ada yang tidak Kayaknya. terbatas itu. Ya benar APBD-nya terbatas, jadi kita nggak bisa langsung jalan mulus. Terus kan kita harus bagi ke yang lain. Nah, kayaknya mungkin skill itu kali yang harus dibutuhkan sama pemimpin Cirebon yang akan datang mungkin. Maksudnya manajemen keuangan. Betul, jadi semua bisa gerak, semua bisa jalan. Walaupun dengan APBD yang terbatas itu bisa kasih apa ya, kayak bisa kasih ruang lah untuk sektor-sektor lain dan bersamaan gitu. Nggak harus kan bisa juga kerjasama dengan swasta mungkin, CSR dan lain sebagainya. Kayaknya masih kurang gitu. Sayang banget. Sebenarnya sih kayaknya masih banyak jalan gitu ya untuk meningkatkan perekonomian Cirebon gitu ya. Iya. Dan mengentas kemiskinan itu. Ya tadi infrastruktur tuh menunjang perekonomian. Nah, misalnya pun dalam jangka waktu 2 tahun dia fokus atau pemerintah ini fokus ke infrastruktur, itu dampaknya bakal bagus. Nah, nextnya tahun kedepannya dia fokus ke yang lain. Karena memang nggak bisa anggaran yang terbatas terus dibagi-bagi tuh. Nanti tidak akan efektif. Jadi lebih baik fokus aja dulu ke satu hal. Daripada terus disebar kelihatannya ya, terus dia bilang, oh ini kok ini kita ada. Ya sekarang bukan soal ada, tapi works enggak, jalan enggak, ada efeknya enggak. Worth it enggak ya kalau bahasa Gen Z? Iya, bahasa Gen Z. Jadi saya Gen Z. Iya, terus nih soal struktural kan, sering banget kita baca soal kemiskinan struktural. Sebenarnya apa sih struktural? Sebenarnya yang saya pahami ya, maksudnya orang miskin ada ketuanya gitu. Nah itu dia. Kenapa dia miskin? Karena dia ada di dalam struktur tertentu. Misalnya buruh, dia ada di posisi yang tidak punya posisi tawar. Oke, nggak ada bergaining. Nggak ada bargaining position. Dia pikir saya harus kerja di sini. Kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak bisa makan. Jadi apapun kebijakan pemberi kerja, dia setujui. Manut aja. Nah itu yang dinamakan kemiskinan struktural. Jadi dia nggak bisa menuntut haknya yang. Iya. Misalnya ada hak yang Nah diberi, terus kayak perajin, sama aja dia tidak punya posisi sama. Karena pada dasarnya dalam ekonomi itu asimetris, nggak ada yang betul-betul setara. Oh iya. Saya produsen, saya lebih tahu kopi ini dibuat atau HPP-nya berapa daripada konsumen kan. Iya. Jadi ya konsumen ikut aja, yang penting senang, yang penting bagus. Nah seharusnya pemerintah itu hadir sebagai penambah bandul kalau dalam timbangan ke para buruh dan ke para orang-orang miskin yang rentan tadi. Diberi bandul bargaining position, diberi apa namanya semacam kekuatan posisi tawar. Iya. Misal buruh dilindungi hak-haknya,
hak-haknya terpenuhi lah. terpenuhi. Jadi dinas tenaga kerja itu datang ya benar-benar dilihat, misalnya harus kalau buruhnya udah sekian ratus apa kan harus ada serikat buruh misalnya, Iya. ya dibentuk gitu tuh. Nah, pemerintah dampingi itu sehingga tingkat asimetrisnya tadi nggak terlalu Oke. agak setara dikit, Nggak terlalu jomplang. nggak terlalu jomplang. Saya masuk juga perajin, apa yang membuat dia punya posisi tawar? Kasih keahlian, kasih bahan baku murah, akhirnya dia punya posisi tawar, kasih akses pasar yang lebih luas. Nah, fungsi pemerintah adalah itu tadi, berpihak kepada yang lemah. Menjadi jembatan. Nah, tapi itu kan kita lihatnya pakai kacamata ekonomi kan. Betul. Nah, kalau lihat dari kacamata politik itu Hmm. beda soal. Hmm. Orang mohon maaf ya, buruh dan ketua atau bukan itu pemimpinnya atau pengusaha besar itu secara nilai politik sama. Satu, itu bicara soal politik praktis ya. Oh iya, iya. Ketika buruh-buruh ini kayak tadi Busak bilang disejahterakan dan sebagainya, ada kemungkinan mereka ini jadi paham, jadi pinter, jadi sadar. Ketika mereka udah pinter, sadar, dan ngerti, pilihan politiknya bisa berubah. Gitu loh, ke situ muternya. Bukan ya, ini masuk uzonnya saya. Iya. Mungkin nggak seperti itu, cuma yang jelas ya gitu. Orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi kurang, biasanya beda punya pikiran politik yang tidak sama gitu. Pandangan politik yang iya, beda ya. dengan nilai politiknya yang sama dengan orang-orang yang justru pendidikannya luas gitu, atau dengan orang-orang yang ekonominya tinggi gitu. Takutnya pemerintahnya justru merawat itu atas kepentingan tertentu. Jangan sampai lah seperti itu. itu. Jangan sampai seperti Sebenarnya itu. pemerintah kita tidak seperti itulah. Jauh mungkin. Iya. Karena kan disumpah pakai kitab suci. Iya. Quran. Oh iya ada. Ada dong. Kalau dia kitab Sutasoma kan bisa. Iya, enggak dong. Kita semua bukan agama dong. Jangan. Ya, barangkali ada ya. Nah, ya terus juga ya. Terlalu bahaya. Soal koperasi ini menarik di Cirebon. Dulu di Trusmi itu ada koperasi yang cukup tua, koperasi batik Budi Tresna. Iya. Jadi sejarah perkoperasian di Cirebon khususnya di wilayah Trusmi itu sudah lama. Awal. Dulu cukup bagus juga. Saya dengar malah koperasi ini punya pabrik tekstil. GKBI. Oh iya. Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Oh. Itu punyanya koperasi batik. Oh iya. Era-era kita baru. Mereka punya saham lah di situ. Iya, era-era baru merdeka. Artinya praktek-praktek itu udah pernah dijalani. Tapi kan tidak bertahan sampai sekarang. Iya. Nah, itu sebenarnya tugas para akademisi dan pemerintah untuk meneliti apa yang membuat itu gagal atau membuat itu berhenti. Sehingga praktek yang sama tidak akan dilakukan lagi. Karena dulu ada program dari Uni Eropa pun outputnya itu sebenarnya bikin koperasi batik. Waktu Clean Batik Initiative yang Kamar Dagang Indonesia Jerman tahun 2012 kalau nggak salah. Itu sebenarnya capaiannya itu harusnya bikin koperasi batik. Tapi karena punya trauma masa lalu atau entah apa ya, tidak tercapai. Di Ciwarengin tercapai. Iya, di Trusmi tidak tercapai. Nah, mestinya berarti kayaknya harus ada yang berubah. Nah, pemerintah sebenarnya ya oke lah, itu ada program nasional yang koperasi merah putih. Selain itu, BUMD kan sebenarnya bisa digerakkan kan? Iya, benar. Jadi misalnya di pemerintah bikin perusahaan penyedia bahan baku, skala besar, gudang misalnya gitu, kan bisa dia. Jadi karena kalau bikin koperasi ini, koperasi datang dari kesadaran berpikir. Iya. Jadi koperasi datang dari orang-orang yang terdidik. Koperasi itu made Indonesia kan? Enggak, koperasi itu dari Belanda. Koperasi itu kebutuhan untuk di satu komunitas, kebutuhan untuk menghimpun. Ini Bapak koperasi apa? Nggak. Kalau di sini ya. Kan dia bawa dari sana kan.
Oh, dia concern ya. Iya, jadi misalnya kayak produsen susu di Kuningan. Nah, mereka punya kepentingan untuk menggabungkan diri agar dia semakin gede produksinya misalnya, Iya. biar bisa kerjasama dengan pabrikan Pabrik. susu. Iya. Nah, kalau tidak ada kepentingan itu, ya tidak akan bisa tercapai. Itu termasuk Ini sebenarnya harus dibiasakan juga dari sekolah kalau kayak gitu. betul, makanya kurikulum itu ya harus match dengan Iya, iya. kebutuhan setelah sekolah. Iya. Jadi nggak ada bahasa, saya ilmu dari sekolah nggak kepake, nggak ada nanti bahasa itu. Iya betul. Kalau sekarang Iya. Sekarang banyak postingan malah yang lulusan universitas ternama itu dia kerjanya Iya. lain kan. ya Nah, itu fakta bahwa pendidikan kita nggak match dengan kondisi sekarang. Tapi obrolan kita sekarang nih kayaknya boleh lah untuk ditonton calon-calon pemimpin Cirebon Iya, kedepannya semoga, gitu ya. semoga. Calon-calon dan yang sedang memimpin sekarang. Oke, tapi kan pengen selesai. Masih lama. Masih lama, Pak. ya? Kan masih 2026. Oh, Pemilu lagi 2029. 3 tahun, masih 3 tahun itu panjang. Bapak siapa namanya? Bapak Imron. Bapak Imron. iya. Bapak Imron, mohon bikin program yang fokus Bapak Imron. 3 tahun lagi masih ada waktu. Kemiskinan dan membawa Cirebon Iya, jadi kabupaten yang miskinnya nggak 10% lagi. iyalah. Kan 5%. 5% lah. ya kalau bisa 0 lah. Oh iya 0%. 0%. Bertahap kan? Wakilnya siapa ya? Agus, Bapak Agus. Agus. Bapak Haji Agus kalau nggak salah. Apa ya? Namanya? Pak Wakil tolong lebih Iya, muncul Pak ke Wakil. masyarakat jadi kita kenal. Itu namanya tuh. Siapa ya nama Pak Wakil? Dan di Cirebon kan banyak universitas. Jigus, Pak, Jigus. Jigus. Iya. Banyak universitas. Nah, iya. Iya, sip. Pak, ini para. Nah, Jigus ini kan potensial banget buat naik. Oh iya betul. Oh dia pebisnis ya? Enggak di pemilu yang akan datang nih karena kayaknya Pak Imron kayaknya nggak susah ya kalau nggak salah udah 2 periode karena walaupun di awalnya dia Wakil masuk ya? wakil terus tiba-tiba menggantikan Iya. yang sebelumnya yang korupsi Terhitung di hari ya. pertama Oh. saya nggak tahu tuh aturannya gimana tuh. Anggia itu ya. Ya yang itulah gitu saya tak. Mas ya itu. Iya. Oh berarti dia kemungkinan ya berpotensi. Oh iya dong kan incumbent Iya. tinggi. Dan Para para sering turun ke masyarakat sih. para pemimpin Kurang kenal. politik kan sering bilang, kamu jangan kritik aja dong, ngasih solusi. Iya. Ya kita akan kasih solusi. Para akademisi juga bisa ngasih solusi. Cuman dijalanin enggak nanti solusinya. Nah, tapi Kritik ini kan solusi juga. Vitamin katanya. Sampai kata siapa? iya Vitamin. kan sering kali kayak gitu kan. Kita mengkritik itu berarti kita melihat celah. Iya. Nah, ngasih tahu celah aja udah bagus kan. Ya. Nah, nanti ketika pun ditanya sebaiknya seperti apa, ya mungkin bisa jadi bisa dikasih tahu kan gitu. Ya maksudnya kan pemerintah juga tetap mungkin ada kelalaian ya. Iya. Nggak kayak Natalius Pigai kan dia nggak Oh iya. pernah salah kan. Sempurna. beliau. Sempurna dia. Tapi kan mungkin pemerintah yang lain 100% sih kalau. Iya. pemerintah yang lain kan mungkin masih ada salah. Seperti halnya perusahaan teknologi yang membayar hacker Iya. untuk mencoba menjebol sistemnya. Iya. Nah, pemerintah nggak usah bayar masyarakat yang mau mengkritik. Cukup didengar, Iya. kemudian ditelaah kritiknya apa benar apa enggak, apakah Atau kalau mau shortcutnya gitu, kayak Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati, ini bisa main ke sini. oh bisa. Ke Kita sediakan ruangnya. Sans. Iya kita sama kita ngobrol. Oh iya boleh. Gitu. Sangat Kan terbuka. kita juga butuh pengen tahu publikasi. Yang paling penting itu, iya yang paling Publikasi itu tadi Iya. keberhasilannya. Keberhasilan kerja-kerjanya ya. Iya. Itulah. kalau soal input kan kita bukan expert ya, Iya. bukan orang-orang yang punya pendidikan yang memadai lah. Tapi yang jelas kita pengen tahu prestasi-prestasi Bapak selama ini. Nah, itu. Kita ngobrol lah. Kan? Iya betul. Mungkin kita banyak nggak taunya. Betul. Nah, kita bisa ngobrol. Tahu. Iya. Bisa meluangkan waktu ya. Iya. Oke, ini Sans kopinya enak. Terima kasih. Itu obrolan produk kali apa ini. itu? Ini Japanese, Iya. agak asam. Oh Japanese asam. Iya. Tapi kopinya dari Ciremai. Iya, Kabupaten Cirebon, berarti miskin lagi. Terakhir
Dari saya, Udah hampir 1 jam ya, kita dari ngobrol. saya fokuskan dulu ke 1 atau 2 sektor. 1 sampai 3 sektor lah. Terus capaiannya itu bukan cuma berjalan, tapi jelas angkanya, penurunannya, hasil. Misalnya ada perajin baru yang sukses atau ada tenaga kerja yang skillful meningkat kayak gitu. Kemudian Kalau dari saya mungkin lebih banyak turun ke masyarakat, dengerin Belusukan, maksudnya. ya nggak sekedar belusukan sih. Kalau belusukan doang seperti itu nggak dijalanin atau nggak ada evaluasi mah percuma juga. Jadi ya belusukan iya, terus dengerin masyarakat tuh keluhannya apa, Ya betul. daya ekonominya sekarang gimana, terus analisa, ya perbaiki. Kalau dari saya sih terapkan kearifan lokal Cirebon di kurikulum pendidikan Jangka panjang ya. jangka panjang. Jadi nggak apa-apa misalkan 10-20 tahun lagi baru bisa dipetik hasilnya kan. iya memang begitu pendidikan. Memang perubahan tuh mungkin harusnya dari perubahan yang lambat gitu. Tiba-tiba selfie. Evident. Ini gitu.